Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Identitas korban mutilasi yang 6 potongan tubuhnya ditemukan di Solo dan Sukoharjo terungkap. Korban adalah Rahmadi asal Solo. Petaka menimpa pedagang bakso di Kota Semarang. Ia tersiram kuah baksonya sendiri setelah ditabrak pengendara ojek online yang melawan arah. Diduga makanan mulai menipis di hutan, kawanan monyet menyerbu permukiman warga di Banyumas. Polisi akhirnya bisa mengidentifikasi 6 potongan tubuh yang ditemukan di wilayah Sukoharjo dan Solo. Korban teridentifikasi sebagai Rahmadi asal Keprabon Solo. Korban dikenali dari sidik jari yang dicocokkan dengan database KTP korban. Kurang dari 3 hari, polisi mengungkap identitas 6 potongan tubuh manusia yang ditemukan di 2 lokasi, Sukoharjo dan Kota Solo. Korban teridentifikasi sebagai Rahmadi, asal Keprabon, Kota Solo. Identitas terungkap dari sidik jari korban yang cocok dengan database KTP yang pernah dibuat korban. Polisi juga telah mengkonfirmasi korban dengan pihak keluarga berdasarkan tato pada tubuh korban. Dari informasi keluarga diperoleh keterangan bila korban sudah lama meninggalkan keluarga dan tidak tinggal di wilayah Keprabon Solo. Korban sehari-hari bekerja serabutan. Sudah muncul identitas berdasarkan hasil dari sidik jari. Jadi dari hasil sidik jari itu dari tingkat kecocokannya mengarah kepada salah satu warga di Surakarta berinisial R yang kemarin kita sempat konfirmasi ke keluarganya. Jadi ke keluarganya, ke saudaranya. Data-data kami mengkonfirmasi adalah mengenai ciri-ciri seperti yang sebelumnya kami sampaikan. Utamanya adalah tanda tato. Kini polisi mengumpulkan sejumlah petunjuk termasuk keterangan keluarga dan rekaman kamera pengawas di sejumlah lokasi tempat tinggal korban untuk mengungkap kronologis pembunuhan keji sekaligus mengungkap pelaku dan motif. 6 potongan tubuh korban ditemukan tersebar di 2 lokasi. Di wilayah Sukoharjo ditemukan bagian tubuh tangan kiri, kaki kiri, dan setengah bagian badan. Sedangkan di Solo ditemukan bagian kepala, tangan kanan, dan pinggang hingga paha. Satu bagian tubuh yang belum ditemukan adalah kaki kanan korban. Heri Prastyo melaporkan dari Kota Solo. Sebuah motor menabrak truk gandeng bermuatan kayu yang parkir di Kabupaten Klaten. Pengendara motor meninggal dunia, sementara rekannya yang dibonceng alami patah tulang kaki. Kecelakaan motor dan truk gandeng terjadi di Jalan Raya Solo, Yogyakarta di wilayah Ceper, Kabupaten Klaten. Kecelakaan berawal saat pengendara motor melaju dari arah Solo ke Klaten lalu menabrak truk yang sedang parkir di bahu jalan. Benturan pada bak bagian belakang truk dan motor tak terhindarkan. Akibatnya pengendara motor meninggal dunia karena luka parah di bagian kepala. Sedangkan orang yang dibonceng terluka dan dirawat di rumah sakit setempat. Untuk sepeda motor yang dikemudikan seorang perempuan dan berboncengan dengan seorang perempuan juga berjalan dari arah Solo menuju Klaten, sedangkan untuk truk gandeng muatan sengon parkir di bahu jalan. Kemudian sepeda motor membentur bak belakang, bagian belakang, Pak. Korban? Untuk korban meninggal dunia. Untuk pembonceng patah kaki sebelah kiri. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor Gakum Satlantas Polres Klaten untuk penyelidikan lebih lanjut. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Viral karena jalan rusak dan berlubang, Gubernur Jawa Tengah menyidak jalan antar kecamatan di Kabupaten Batang. Anehnya, saat sampai di lokasi jalanan sudah mulus. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek ruas jalan di Desa Wonokerto, Bandar Kabupaten Batang yang baru selesai diperbaiki.
Sebelumnya jalan ini sempat viral karena kondisinya yang rusak dan berlubang hingga menyebabkan sejumlah pengendara motor jatuh. Masuk Pantura sampai selatan itu lubangnya banyak sekali. Bahkan sempat dinamakan lubang sewu gitu, lawang sewu, tapi ini lubang sewu. Sampai kemarin akhirnya videonya viral, terus sampai Pak Gub, nah ini nggak tahu kok tiba-tiba cepat sudah mulus sampai selatan Bandar di kecamatan. Tadi apa viralnya maksudnya dengan caranya gimana? Ya banyak pemakai yang jatuh pas ada yang kena video terus tak kirim di post di media. Akhirnya beliaunya lihat gitu. Akhirnya Pak Ganjar menyikapi cepat langsung udah bagus kembali jalannya. Terima kasih banyak. Meski perbaikan jalan terjadi setelah video kerusakan viral, Ganjar meminta warga tidak gampang mengunggah protes di media sosial. Ganjar minta laporan kerusakan dan lainnya bisa disampaikan lewat aplikasi Lapor Gub atau langsung ke media sosialnya. Publik masyarakat akan tahu gimana cara mereka melapor. Moses nganggo kaos kaya ngene ora iso lapor ya. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan antara Kecamatan Bandar dan Tulis Kabupaten Batang telah dikebut pengerjaannya selama 2 bulan dengan menyerap anggaran 4 miliar rupiah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Tingginya harga daging ayam membuat pasar manis di Kabupaten Banyumas sepi. Omset pedagang pun turun hingga 50%. Tingginya harga ayam berdampak pada kerugian pedagang ayam. Di Pasar Manis Banyumas, harga ayam masih tinggi mencapai Rp40 hingga Rp41.000 per kilogram. Akibatnya minat daging ayam pun berkurang. Area dagang daging ayam pun sepi. Pedagang mengaku dampak kenaikan harga memukul omset mereka. Jika biasanya dalam sehari bisa menjual 20 hingga 30 kg, kini hanya setengahnya saja yang terjual. Tulangnya udah mahal gitu. Iya, udah mahal. Ada keluhan nggak dari pembeli kalau mahal ya? Pembeli pasti keluarnya banyak. Gimana keluhannya? Ya. Paling biasanya beli 1 kilo paling setengah kilo. Gitu. Dikurangi ya? Iya. Jadi kan berarti lakunya juga berkurang juga Ya gitu? berkurang juga. Paling maksimal laku berapa Mbak kalau banyak? Terus setelah berkurang jadi berapa? Ya bisa nyampe selisih 10 ekor. Selisihnya 10 ekor per hari ya? Menurut pedagang, mahalnya harga ayam di pasar tradisional karena harga pembelian dari pengepul sudah tinggi. Pedagang berharap harga ayam kembali normal agar pembeli kembali ramai dan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Mendekati musim kemarau, kawanan monyet turun gunung ke permukiman warga di Kabupaten Banyumas. Monyet menyerbu permukiman untuk mencari makan karena persediaan makanan di hutan menipis. Kawanan monyet ekor panjang berkeliaran di lingkungan permukiman warga di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Puluhan monyet ekor panjang turun dari hutan perbukitan Cikakak untuk mencari makanan di perumahan warga. Persediaan makanan di habitat aslinya mulai menipis seiring datangnya musim kemarau. Meski tidak menyerang, turunnya puluhan ekor monyet ke permukiman meresahkan warga. Monyet kerap merusak pagar hingga atap rumah saat mencari makanan. Uniknya, warga Desa Cikakak percaya jika ban bisa menghalangi monyet masuk ke dalam rumah mereka, sehingga warga memasang ban di sekeliling rumah mereka. Oke, ban. Itu diapain banyak? Mencari-cari. Oh, diuncal sama dipasang apa gimana? Iya. Memang takut? Ya, takut. Itu memang merusak ya? Biasanya apa yang dirusak? Ya itu pagar-pagar. Pagar, Iya, genteng pintu, juga ya? iya. Itu mengambil makanan ya? Monyet ekor panjang selalu turun ke permukiman warga setiap kemarau terjadi. Jumlah monyet yang menyerbu permukiman akan terus bertambah saat musim kemarau terjadi. Mardianto melaporkan dari Banyumas.